Terima kasih kepada panitia. Hari ini saya akan mencoba berbicara tentang caring during pandemic COVID-19. Di dalam ini nanti ada saya bagi beberapa, ada dia konsep, ada dia hasil riset, baik dunia maupun Indonesia. Seperti yang dikatakan tadi bahwa judulnya pertemuan kita ini adalah pelaksanaan caring terutama di dalam masa COVID ini kan begitu ya. Kalau untuk caring itu sendiri tidak ada bedanya. Masa COVID, tidak COVID, if you are caring, pasti kamu tetap caring. Kan gitu ya. Jadi tidak ada secara konsep untuk emergensi caringnya seperti apa, untuk anak caringnya seperti apa, untuk dewasa caringnya seperti apa. Tidak ada seperti itu. Kemudian untuk caring ini sendiri, sejauh pengalaman saya, seorang yang bisa melakukan caring setiap saat, apabila dia caring kepada dirinya sendiri, it's the first. Itu adalah intinya. Seorang yang caring kepada dirinya sendiri adalah dia yang mampu menerima dirinya. Ya kan begitu. Jadi intinya adalah caring itu bagian dari kita calon-calon tenaga kesehatan di bidang kita masing-masing. Maka nanti di dalam materi ini referensinya adalah dari nursing kan begitu ya, tetapi bukan mengajak kamu semua menjadi perawat, bukan. Karena memang referensi yang banyak tentang caring itu adalah di keperawatan. Hanya nanti kita menerapkan kepada bidang ilmu kita masing-masing, jurusan kita masing-masing. Baik kita sebagai bidan, sebagai perawat, calon TLM, calon-calon MIK, begitu ya. Jadi kita ambil mana yang bisa saya lakukan. Jadi saya buat judul saya ini untuk presentasi hari ini adalah Caring During Pandemic COVID-19. Dimulai pada sejak kalau di Indonesia Maret seperti yang telah disampaikan tadi. Gitu ya. Caring menurut Watson itu berasal dari bahasa Yunani. Apa itu? Yaitu menghargai. Menghargai apa? Menghargai hidup. Ya, menghargai hidup. Seorang yang mampu menghargai, kalau dia mampu menghargai dirinya, memberikan perhatian khusus, terutama kepada pasien. Kan gitu ya, memberikan perhatian khusus, terutama kepada yang sakit. Sakit secara holistik. Holistik berarti biopsikososial spiritual. Kemudian, caring adalah suatu cara pendekatan yang dinamis. Ya, jadi kita bekerja untuk lebih meningkatkan kepedulian. Kepedulian karena kita di dalam bidang pelayanan kesehatan, maka kepedulian kita terhadap pasien. Kalau mau berkembang nanti, kepedulian kita terhadap keluarga pasien. Kemudian, caring sebagai suatu cara pemeliharaan yang berpengaruh dengan menghargai orang lain. Disertai perasaan memiliki tanggung jawab. Contoh, menghargai pasien. Pasiennya tadi pagi marah kepada perawat dan sudah diklarifikasi dan sudah selesai. Maka the next tindakan keperawatan maupun tindakan kebidanan maupun tindakan MIK ataupun TLM itu sudah selesai. Jangan dibawa-bawa yang sudah tadi selesai dibawa-bawa sampai pasiennya pulang. Itu bukan berarti menghargai. Kemudian caring merupakan satu esensi atau aspek yang penting. Aspek penting. Kenapa dikatakan penting? Karena memang itu sangat dibutuhkan untuk pelayanan, untuk tenaga kesehatan. Banyak penilaian
yang menyatakan bahwa perawat itu seperti ini, ya. Laboran itu seperti ini, bagian rekam medis itu seperti ini, bidannya kurang caring, bidannya begini. Ternyata itu sangat berpengaruh kepada layanan kita. Akhirnya layanan kesehatan di Indonesia itu menurun. Karena apa? Sudah ditinggalkan rasa caring kita. Maka di sini ada pengertian caring. Caring itu sendiri adalah proses. Bagaimana kita melakukannya? Apa kaitannya kepada diri saya secara internal dan eksternal? Mendukung orang-orang yang membutuhkan bantuan. Saudara-saudariku yang peserta webinar, yang membutuhkan bantuan itu sangat berbeda dengan kita yang ada di pendidikan, dengan kita yang ada di rumah sakit. Kalau pasien di rumah sakit, dia membutuhkan bantuan secara total, secara holistik. Tetapi kalau kita tadi calon perawat atau mahasiswa, kamu membutuhkan dosen, bukan secara holistik, tapi secara knowledge. Kemudian ditandai dengan belas kasihan. Maka pasien bisa merasa kalau kita itu memang caring sama dia. Cara kita, kalau dulu sebelum pandemi kita bisa touch ya. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, itu masih bisa ya. Tapi masa pandemi tidak bisa. Tapi kita ungkapkan itu melalui apa? Ucapan. Belas kasihan, komitmen. Di mana letak komitmennya? Seperti saya katakan tadi, saya caring nih kepada diri saya. Saya caring. Maka saya berkomitmen untuk caring kepada orang lain. Tulus, tanpa membeda-bedakan. Authentic helping. Menolong. Hadir. Ya. Hadir dengan tulus. Memang saya sekarang dinas. Maka saya dinas melayani pasien. Dan ada kepentingan di dalamnya. Apa itu? Kepentingan menyembuhkan pasien. Gitu ya. Caring adalah salah satu aspek terpenting di dalam hidup kita sebagai tenaga kesehatan. Untuk apa? Untuk melakukan tugas. Membina hubungan saling percaya. Dengan penuh perhatian. Dan itu tadi benar-benar hadir. Kemudian pendapat lain mengatakan bahwa caring ideal dengan moral. Kalau dikatakan moral itu, apa itu moral? Apa itu moral des Christman? Apa pengertian moral? Apa pengertian moral des Christman? Iya, Suster. Ya, jadi kalau menurut itu pengertian moral. Kalau menurut saya sendiri, Suster, moral itu adalah sikap dan kepribadian seseorang yang sudah melekat di dalam dirinya sendiri, Suster. Moral itu tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kayak begitu ya. Yes, tahu. Jadi itu tadi sikap yang melekat ya di dalam dirinya sendiri. Tahu dia kan gitu. Esensial, sebuah filosofi esensial yang dipandang dari sudut spiritual. Apa maksudnya? Esensi dari ilmu berarti pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban gitu ya. Selain daripada caring, selalu dikaitkan dengan caring behavior. Caring behavior merupakan bentuk praktek yang tampak. Jangan dikatakan aku caring loh sama kamu,
dulu sama kamu, tetapi saat dia sendiri, kita tidak ada bertanya, teman, kamu kenapa? Demikian juga ke pasien. Sudah pasiennya melihat kita tadi mau keluar dari ruangan. Peduli amat, kita kasih aja punggung kita, itu tidak caring. Namun kita tanya, Ibu, Bapak, ada apa? Masih ada yang perlu saya perjelas? Ya, apalagi masa COVID ini, kita sangat-sangat kurang bertemu dengan pasien, kan begitu ya. Tetapi saat kita melayani pasien, dia melihat kita. Sampai kita nutup pintu, dia melihat. Kalau saya begitu, pasti saya buka lagi pintu itu. Pak, Bu, ada apa? Masih ada yang bisa saya bantu? Nah, seperti itu. Tampak dia, tidak hanya teoritis. Ya. Seperti apa pelaksanaannya? Caring behavior itu adalah sikap sabar. Ya, sikap sabar. Berbeda dengan sabar waktu main basket. Ya, berbeda dengan sabar waktu main basket, ataupun berbeda sabar dengan waktu kita latihan kemudi dengan sikap sabar kepada pasien. Itu sangat jauh berbeda. Ya, jujur kita kepada pasien. Jangan jadikan pasien seperti, maaflah ya, saudara kita orang kusta yang tidak bisa kita dekati misalnya. Jujur. Ya, percaya dirilah. Hadirlah sebagai tenaga kesehatan. Melalui apa? Sentuhan. Sentuhan tidak harus touch ya. Sentuhan selamat pagi, Bu, selamat pagi. Nah, begitu. Prakteklah. Kasih sayang dan kerendahan hati. Sehingga nanti kalau kita kasih sayang ada, rendah hati ada, tidak ada sikap ugal-ugalan yang keluar. Baik kita setuju tadi terhadap sesuatu maupun tidak, itu tidak ada ugal-ugalan yang keluar. Ada kasih sayang, ada kerendahan hati di dalamnya. Sehingga pasien merasa nyaman. Terbantu dia di dalam proses penyembuhannya. Nah, seperti itu. Jadi kalau ditanya, suster, seperti apa pelaksanaan caring pada saat pandemi ini? Ini dia. Nyaman. Dalam emergensi, suster, sama. Kamu harus hadir dalam kesabaran situasi emergensi. Jujur, percaya diri melakukan tindakan, dan memang hadir, tidak handphone nomor 1. Ya. Apalagi saat emergensi, handphone tidak ada di saku. Nah, begitu. Kemudian melalui sentuhan kasih sayang. Nah, itu. Jadi kalau ditanya seperti apa pelaksanaannya, suster, ini menurut salah satu pakar. Begitu ya. Tolong di mute ya. Saya persiapkan materi ini sejak tanggal 23 Januari 2019. Jadi tolong kita hargai ya, tolong. Itu juga tanda-tanda caring loh. Berarti tidak ada caringnya, maaf ya. Peserta webinar ini juga perlu dievaluasi caringnya ini. Ya kan begitu ya. Jadi tidak hanya bagaimana caring tenaga kesehatan. Tadi kan sudah ada announcement tuh, tolong di mute semua. Nah, ternyata masih banyak suara-suara keluar. Oh, berarti kita juga. Nah, itu tadi perlu kita koreksi diri kita. Apakah aku caring? Kalau kita bisa caring kepada diri kita, pasti kita bisa caring kepada orang lain. Itu pasti, saya bisa jamin. Tapi kamu caring kepada orang lain, ternyata kepada dirimu kamu tidak caring, itu tidak benar itu. Itu pasti ada tujuannya itu. Pasti ada tujuannya. Supaya aku dianggap baik gitu. Nah, gitu. Kemudian, caring behavior merupakan sikap dan perilaku untuk memperlakukan sesama yang kita layani dengan kasih. Peduli kepada pasien dengan sikap empati. Ini menurut Indonesia. Ya, empati.
kepada pasien. Empati seperti apa? Bukan menangis keluarga pasien, ikut kita menangis, bukan. Ya, bukan. Tetapi peduli. Peduli dalam hal kecil. Ada keluarga, maka seorang yang caring itu dia jeli kepada pandangan mata. Tatapan pasien, tatapan keluarga pasien, dia jeli itu. Ya, jeli. Nah, itu juga perlu latih kepada diri kita, karena pada umumnya yang ikut webinar ini kan mahasiswa ya. Perlu latih. Latihlah caringnya kamu. Saat ini kamu pada umumnya berada di rumah kepada orang tua misalnya. Kok lain tatapan mama itu sama saya ya? Kok lain pandangan bapak itu sama saya? Ada apa? Nah begitu dia. Nah kan nanti kamu sudah terbiasa melakukan seperti itu sehingga kamu ke pasien ataupun ke keluarga pasien bisa. Ada apa Pak? Ada sesuatu? Nah, itu peduli. Ya ini. Kemudian, caring behavior adalah refleksi esensial manusia. Refleksi. Who am I? Ya. Kalau kami para suster biasa refleksi. Mungkin kita juga bisa refleksi. Sehingga kita bisa mewujudkan atribut kita seperti apa kemampuan saya. Apa keunggulan saya secara pribadi. Kepercayaan diri, hati nurani, dan komitmen. Bagaimana melakukannya ini? Itu tadi. Kalau mampu melakukan refleksi. Salah ya tadi saya buat itu ya. Tidak apa-apa minta maaf tuh. Pak, maaf ya Pak ya. Tadi saya agak sedikit kuat mendorong pintu. Bapak terkejut tadi Pak. Iya suster. Nah begitu. Hadirlah. Nah, seperti itu dia. Itu yang kita sangat-sangat harapkan untuk hal ini. Kan begitu ya. Kemudian, caring behavior dipelajari dari berbagai macam filosofi. Ya, dari berbagai macam filosofi. Secara komprehensif, holistik. Ini muncul lagi kenyamanan dan ketenangan. Pasien akan sembuh kalau dia nyaman, kalau dia tenang. Bagaimana memberikan kenyamanan kepada pasien? Maka hadirlah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki caring, yang peduli, yang mampu menciptakan kenyamanan. Dalam situasi emergensi juga, hadirlah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi. Ya, begitu ya, secara ilmu kita masing-masing tadi, baik kita perawat ataupun yang lainnya. Gitu. How we do caring during this pandemic? Bagaimana, suster? Tadi udah saya katakan di atas. Tidak jauh, tidak sama. Bukan gitu ya. Ini ada penelitian. Ya, penelitian. Bentuk pelaksanaan caring. Ya. Seperti apa? Ini salah satunya. Kehadiran. Ini kehadiran. Kehadiran pertemuan merupakan sarana untuk lebih mendekatkan dan menyampaikan manfaat caring. Saya hadir di sini, siap memberikan caring. Ya. Kamu sekarang di masyarakat, kamu hadir, siap memberikan caring. Seperti yang dikatakan Ketua UKM tadi, memutus rantai. Itu juga tanda-tandanya kita caring. Memutus rantai seperti apa? Saya mengikuti protokol 3M. Itu juga tandanya saya caring. Caring saya kepada diri saya dan caring saya kepada orang lain.
Sehingga saya tidak menularkan ke orang lain dan saya juga tidak tertular. Sehingga kedua belah pihak sama. Kemudian sentuhan caring, non-verbal. Tadi sudah saya katakan. Saat Anda misalnya keluar, selesai mengantar dokumen rekam medis ke ruangan itu. Keluarga dan pasien itu melihat kamu sampai keluar, sampai nutup pintu. Selayaknya kamu bertanya, kembali lagi lah. Ada apa, Pak? Ada apa, Ibu? Ada lagi yang perlu saya bantu? Kembalilah. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Itu tandanya orang caring. Kayak gini dia bentuk tampilan Zoom-nya. Nah, ini juga yang sedang bicara barusan ini, perlu juga dievaluasi caringnya ini. Nah, itu. Nah, jadi yang ikut seminar ini, webinar ini, ya mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, kan begitu ya. Perlu. Nah, itu. Ini kita yang ikut ini adalah sebagai manusia semua. Itu otomatis loh. Itu keluar secara otomatis semua itu. Tidak dibuat-buat. Begitu ya. Jadi, nah seperti itu kita kadang-kadang kita tidak sadar. Rasa-rasanya saya sudah hadir kepada pasien ini dengan lembut. Ternyata tatapan mata suster itu kok tajam. Terganggu jaringan sebentar saya. Jadi ya. Bester. Jaringan saya kah? Bester. Jaringan saya yang mati-mati ini. Iya, Sister. Padahal saya sudah pakai kuota yang ada 75 GB lagi. Oke. Ya, Suster, tadi ada sedikit trouble di hostnya, Suster, di kitanya, Suster. Iya, saya rasa karena saya masih ada 75. Salah. Iya, begitu. Giga lagi jadi tanda tanya. Maaf ya, Baiklah. Suster. Iya, tidak apa-apa. Kita lanjut ya. Kemudian Oke, Suster. sentuhan caring tadi itu mempengaruhi kenyamanan. Jadi tadi kan pasiennya merasa bahwa kok begitu suster itu ya. Nah, saya datang karena tadi saya tahu, pasien kok lihat saya lain. Saya klarifikasi, Pak maaf. Akan begitu ya. Akhirnya dia nyaman. Oh iya, begitu ya suster. Iya Pak. Sampai pernah dikatakan kepada saya, suster Batak apa sih? Kan gitu kan. Saya enggak orang Batak, Pak. Saya orang Manado. Oh, katanya. Kenapa? Oh, Pak. Pantasan, suster. Kurang lembut dikit lagi. Katanya, oh, saya ketawa dalam hati. Kan begitu ya. Ya, biasanya orang kita Batak itu lembut-lembut, suster. Katanya. Oh, iya, Pak. Saya memang tidak keturunan orang Batak, begitu ya. Jadi kita ke pasien itu nyaman, gitu ya. Jadi kita di depan pasien, kita memiliki harga diri ya. Kita memiliki harga diri. Tidak kita nampak, kita memiliki harga diri secara profesional. Sehingga kita mampu memperbaiki orientasi tentang kenyataan. Jadi kenyataan tadi, pandangan mata saya tajam. Saya orientasikan pasien, akhirnya si keluarga pasien, oh iya suster begitunya ya. Iya Pak. Nah gitu ya, itu dia. Itu salah satu contohnya. Bagaimana kita memberikan sentuhan caring. Mendengarkan interaksi interpersonal dan bukan sekedar percakapan.
Kalau percakapan seperti ini, Pak, selamat pagi, apa kabar? Cukup, pergi dia. Datang si pasien. Ini perawatnya ataupun tenaga kesehatannya ini ngapain? Kok bilang selamat pagi langsung pergi? Padahal tadi pasiennya mau minta tolong, begitu ya. Jadi hadirlah, bukan sekedar percakapan antara dua orang, hadirlah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki sentuhan caring. Memahami pasien. Proses memahami pasien dalam pemulihannya dan bagaimana kita menentukan intervensi berikutnya. Pengalaman saya, waktu saya pernah dinas di rumah sakit, terutama di ruang-ruangan emergensi, ini sering saya berikan contoh. Waktu saya dinas, pasien datang dari Taman Ahmad Yani lari dengan baju sport. Datang ke pintu UGD, dikatakan bahwa, suster, sesak aku pada minggu pagi itu, sesak saya. Kalau tadi saya tidak memiliki caring, saya mengatakan, oh biasa itu Pak, biasa itu sesak kalau selesai olahraga. Tapi saya tidak mau langsung jalan, Pak silahkan tidur, pasang O2, buka baju, kasih baju rumah sakit. Apa yang terjadi? 5 menit berikutnya, pasiennya meninggal. Dalam posisi yang telah diberikan pertolongan pertama. Itu tandanya caring. Bagaimana seorang perawat caring pada gawat darurat? Dia mengerti prosedur. Ya, dia mengerti prosedur. Jadi bukan hanya sekedar aku caring. Pada saat itu saya sangat bersyukur. Bukan bersyukur karena Bapak itu meninggal, bukan. Tapi bersyukur saya, kenapa? Bapak itu sesuai protokol saya buat. Pak silahkan tidur. Saya buka bajunya, saya kasih O2, saya turunkan tempat tidur semifoler, kemudian saya kasih baju rumah sakit, pasiennya lega. Selanjutnya, Tuhan yang memiliki hidup. Jadi tidak kecolongan. Itu yang perlu kita perhatikan pada saat-saat emergensi. Tandanya kita caring, kita mengerti ilmu emergensi. Kita mengerti ilmu. Kita mengerti penyakit, itu juga tandanya kita caring. Tidak hanya hal sehelo, tidak. Mengerti kita proses. Coba tadi kalau dikatakan, oh biasa Pak, Bapak kan baru senam di Taman Ahmad Yani kan? Makanya Bapak sesak. Oh itu tidak benar. Sehingga intervensi berikutnya tidak pas. Tidak kita pahami proses bagaimana pasien itu sendiri mengalami sakitnya. Tidak kita paham. Ada 5 dimensi menurut Swanson. Ya. Maintaining belief, kepekaan diri. Seseorang terhadap orang lain. Pekalah. Ada apa? Ya. Pekalah kepada sesama. Karena kita calon-calon tenaga kesehatan kepada seluruh mahasiswa. Pekalah. Kemudian knowing, memahami pengalaman hidup pasien. Jangan paksakan pengetahuan kita dengan pengalaman pasien. Contoh, suster, saya kalau minum susu diare saya. Kita katakan, tidak ada teorinya kalau minum susu diare. Itu bukan orang yang caring itu. Kita pahami bagaimana pengalaman hidupnya. Kita kaji, menggali, menyelami informasi dari pasien secara detail. Kadang-kadang kita kecolongan di sini. Kita hanya melihat luarnya, tak tahu kita dalamnya. Sehingga setelah diperiksa, baru ketahuan sakitnya. Rupanya sakitnya yang ini. Nah itu puluhan tahun. Padahal tadi sakitnya yang satu itu sebenarnya. Sensitif terhadap petunjuk verbal dan non-verbal. Kalau kamu keluar dari ruangan setelah selesai misalnya mengambil darah untuk TLM, suster kata pasiennya, nanti ya Pak, maaf ya. Jangan sekali-kali seperti itu. Lebih baik palingkan wajah. Ada apa Pak? Demikian juga non-verbal. Ya.
Kalau pasien kamu rasa waktu kamu tadi mengambil darah itu, kok pasiennya dingin ya? Kok terasa dingin ini tangan ini? Padahal ruangan tidak ber-AC. Langsung cepat-cepat respon. Bina kerjasama dengan tim kesehatan lain. Demikian juga kita perawat. Perawat yang paling lama bersama dengan pasien. Jangan nanti kamu tidak tahu pasiennya sudah pergi ke surga. Karena apa? Karena sibuknya kamu hal-hal yang lain. Ya, gitu ya. Kemudian being with, kehadiran untuk pasien. Saya hadir di rumah sakit untuk pasien. Saya hadir di stikes ini untuk mahasiswa. Maka saya 24 jam bisa diganggu mahasiswa. Kecuali tidur. Itu saya praktekkan itu kepada anak bimbingan saya setiap saat bisa konsul. Karena apa? Saya hadir untuk mahasiswa. Kalau di rumah sakit, saya hadir untuk pasien. Tidak hanya hadir secara fisik. Melakukan komunikasi. Bapak, bagaimana keadaannya hari ini? Sudah siap? Datang pasiennya. Siap ngapain, suster? Iya, nanti kalau dikasih obat lewat vena, sudah siap hari ini? Oh, siap, suster. Itu yang maksud saya, Pak. Akhirnya kan rileks. Dikiranya tadi siap dioperasi, padahal dia tidak ada jadwal operasi, kan begitu ya. Tapi kan kalau di rumah sakit pasti ada IV-nya, kan begitu. Siap nanti Bapak disuntik lagi kan, supaya sembuh. Iya, siap, suster. Nah, itu dia. Komunikasi. Jangan hanya datang-datang, Pak, Ibu, selamat pagi, langsung suntik. Tidak boleh. Tanya pasiennya, serta berbagi perasaan. Ya. Maka kalau ada bilang, suster sakit sekali, katanya kalau begitu kan, Tuhan saya merinding saya kalau ada pasien mengatakan itu. Bukan seperti lagu, sakitnya tidur sini, beda ya. Kalau lagu beda, tapi kalau pasien mengatakan suster sakit, wah Tuhan Allah, mati lagi. Yang nggak bisanya kita gantikan sakitnya itu, kan begitu ya. Doing for, memberikan kontribusi dalam pemulihan kesehatan. Ini menurut Swanson tadi ya. Dan enabling, memampukan pasien. Apa yang mampu pasien kita dukung. Jangan dikatakan, Bapak mampunya tadi tapi kok minta tolong sama saya. Bukan begitu caranya. Samanya nanti maknanya, tapi caranya begini. Ternyata Bapak bisa ya Pak ya. Ayo Pak, berarti nanti udah bisa mandiri ya Pak. Sudah berlalu. Tapi the next yang kita bahas kan gitu ya. Jadi pasien iya. Tapi kalau kamu katakan, Bapak ini mampunya, tadi kenapa tidak bilang mampu? Akan itu tidak bagus. Beri informasi, jelaskan masalah yang relevan. Seringkali masalah relevan ini pada pasien-pasien post-stroke. Saat dia bisa bergerak, dia mau selalu ke rumah sakit, ke kamar mandi. Untuk memenuhi kebutuhannya, itu harus berikan alasannya, berikan kalau dia nanti mandiri apa yang terangkan begitu kalau ya, berpikir melalui masalah, kenali masalah pasien masing-masing, ya, kenali di emergensi pun begitu, kenali jenis-jenis emergensi. Untuk MCI seperti ini, untuk emergensi yang neonatal seperti ini, harus kenal. Sehingga kita bisa caring pada situasi itu sesuai dengan ilmunya masing-masing. Kemudian ada pemecahan masalah. Ya, mampu melakukan tindakan yang tidak biasa dilakukan. Itu biasa kalau emergensi harus siap ini. Namanya emergensi. Tidak ada begitu mengatakan saya itu belum pernah hacking. Kalau tidak tahu hacking ya dead, perdarahan itu. Kan begitu ya. Itu juga tanda-tandanya caring. Kan gitu. Saya tidak tahu ini. Misalnya kamu sekarang di masyarakat. Ya kan gitu. Ada kecelakaan ini. Saya belum belajar. Tapi saya tahu caring kan gitu ya. Ya udah, kamu lihat dia sumber darahnya di mana, itu kamu dead. Gitu. Kalau dia fraktur di jalan raya, aku kan masih tingkat sekian, belum tahu saya. Langsung ambil aja kayu, udah
itu dasar-dasarnya. Sehingga tidak ada istilah saya tidak bisa. Harus bisa melakukan yang tidak biasa dilakukan. Ya. Ini menurut pendapat Indonesia. Ya. Ada 5 komponen caring. Nanti ada hasil penelitian ini ya. Satu itu adalah caring sebuah sikap. Hubungan pribadi dengan pasien. Nanti kita lihat hasilnya. Yang kedua, caring adalah sifat yang sensitif. Jangan katakan, kamu kok sensitif sekali ya teman. Jangan katakan itu. Kaji kenapa dia seperti itu. Responsif terhadap kebutuhan pasien. Yang ketiga, caring adalah pengasuhan dan ada selalu bersama pasien. Ini sudah dibel 100 kali, sudah dibel tak pernah perawatnya datang. Padahal dia dinas pagi. Sudah dipanggil-panggil petugas laboratorium untuk ngambil darah, tak datang-datang, padahal dia dinas pagi. Ada pasien mengurus asuransi, udah ditelepon ke rekam medis, tidak datang-datang. Ada ada ini mau breast care pasien, tak datang-datang bidannya. Tapi di sini dikatakan selalu bersama pasien. Nah, itu ya. Yang keempat, menunjukkan perhatian, belas kasih, empati, caring, kesejahteraan pasien. Sejahtera bukan soal makanan, bukan soal uang, bukan. Sejahtera pasien kalau dia nyaman, menerima dan mengakui pasien bahwa mereka adalah pasien. Gitu ya. Sedikit saya kembali, saya stop dulu yang ini, ada data saya yang lain. Nah, ini hasil data terbaru. Ini tadi aplikasi daripada 5 komponen itu. Dari 50 responden, saya menunjukkan rasa empati. Ini. Ya, sering. Nah, ini bagus ini. Ini juga bagus. Saya PK terhadap pasien. Ini data terbaru ya. Respondennya ini adalah dari Rumah Sakit Elizabeth, baik yang di Medan maupun di Batam. Saya PK. Nah, ini udah mulai sedikit. Ini tadi tinggi sekali ya. Nomor 1 tinggi. Ini udah mulai menurun. Ya kan gitu ya. Kemudian saya menunjukkan kasih sayang dan berempati. Nah, udah mulai ada 2. Jarang. Ya, udah mulai nih. Saya menunjukkan, tapi masih lebih banyak yang selalu. Saya membangun kepercayaan hubungan dengan pasien. Hubungan kepercayaan maksudnya itu trust ya. Ini perawat. Saya menunjukkan rasa penuh perhatian. Ketika pasien menceritakan masalahnya. Nah, ini hasilnya. Pada umumnya yang ini jarang ini adalah ini yang ada, ini mengganggu ini. Ya, mengganggu. Jarang dia. Ya kan begitu ya, mengganggu ini. Kemudian ini juga mengganggu. Saya menyapa dan memperkenalkan diri. Selayaknya ini 0 kan gitu ya. Kalau sering selalu itu berdekatan. Nah, itu dia. Mungkin ini tidak terjadi karena mungkin perawatnya takut kali ya kan gitu ya. Menyapa, memperkenalkan diri. Udah kenal ya Suster Felis itu siapa kita ya, nggak usah lagi lah kita perkenalkan diri. Ternyata tidak. Pagi Suster, saya di Valoren Raja Guk Suster. Hari ini dinas pagi, kan memperkenalkan diri. Oh iya ya. Itu gitu ya. Kemudian saya menjadi PK tetap bagus. Saya memberikan penguatan kepada pasien dan keluarga. Bagus. Nah, ini saya tanggap dengan kebutuhan pasien saya dengan cepat. Ada yang jarang. Ada nilai jarang. Berarti perlu lagi dinaikkan. Bukan ini berarti salah.
perlu dinaikkan menjadi dari jarang menjadi sering. Saya memberikan informasi tentang keperawatan dan saya harus memberikannya. Ini juga masih ada yang jarang. Gitu. Nah ini yang paling ngeri. Saya mendampingi pasien saya ketika menjalani pengobatan. Sengaja kata-kata itu pengobatan sebenarnya perawatan. Sengaja dijebak di situ. Nah, gitu ya. Jadi jarang, lumayan banyak ini 6 orang. Ya ini. Saya memberikan pendidikan kesehatan. Ada yang tidak sama sekali. Ya, tidak sama sekali. Nah, begitu. Kemudian saya mengizinkan pasien saya dan anggota keluarganya untuk melakukan ini. Jarang. Jarang. Nah, itu dia ya. Nanti ada kesimpulannya, tapi pada umumnya nilainya adalah selalu. Saya lanjut ke ini menurut riset. Yang tadi itu konsep ya, tetapi yang hasil yang saya sampaikan tadi itu riset ya. Selama pandemi dan epidemi, perawat mungkin memberikan perhatian yang khusus pada pasien dan yang terinfeksius. Namun tampak belum ada yang sistematis review yang mengeksplorasikan pengalaman perawat selama masa-masa sulit ini. Belum ditemukannya. Kemudian perawat mengakui pentingnya merawat rekan kerja dan berbagai beban. Beberapa perawat mengaitkan pengalaman dengan bekerja di medan perang. Berarti di medan perang ini di masa pandemi ini. Di mana mereka bekerja sama sebagai tim dan saling mendukung. 3 tema utama yang dijelaskan adalah ini yang dialami perawat tenaga kesehatan saat mereka dinas pada masa pandemi ini. Berbagai emosi yang dialami dalam pengawal pasien SARS. Konsep ketidakpastian. Ya, tidak pasti kapan ini berakhir. Dan meninjau kembali fitur keperawatan yang diterima begitu saja. Perawat Tiongkok menghadapi tantangan pribadi, berfokus pada esensi dari merawat dan mengalami pertumbuhan diri selama merawat pasien SARS. Berarti dia mengalami pertumbuhan diri dalam arti ke hal yang positif dari segi knowledge dan dari segi pengalaman. Tidak disangka, perawat mengalami kecemasan yang meningkat terhadap kesehatannya sendiri saat merawat pasien yang terinfeksi selama pandemi ini. Banyak perawat ingin memastikan bahwa mereka dibekali dengan informasi sesuai untuk memberikan perawatan pasien yang berkualitas. Pada dasarnya perawat itu ingin memberikan pelayanan yang berkualitas, tetapi banyak hal-hal yang dialami selama mereka dinas. Namun perawat mengungkapkan pelatihan yang tidak memadai ya, dalam merawat pasien yang terkena penyakit menular yang baru muncul ini. Kan begitu ya. Selama ini kan masih hanya sebatas webinar kan begitu ya. Nah, ini lagi ada perawat wanita sudah menikah, memiliki perawat sarjana, memiliki kesadaran yang lebih besar. Karena kalau di luar negeri itu semua sudah bachelor ya, sikap yang lebih baik dan pengalaman klinis pencegahan terhadap COVID-19. Sikap, berarti itu bagian dari caring. Sedangkan perawat non-Saudi memiliki kesadaran yang lebih tinggi. Apa itu? Sikap positif, adanya pencegahan optimal, dan persepsi yang positif dibandingkan dengan perawat di Saudi. Kemudian perawat yang sudah menikah mungkin harus ekstra hati-hati saat merawat pasien COVID-19 agar tidak menularkan penyakit ke keluarga mereka. Nah, ini riset ya. Kemudian menurut Karimi juga ada mengeksplorasikan ini penelitiannya apa katanya? Menurut perawat, pembuat kebijakan dan manajer perawatan harus mempertimbangkan perlunya asuhan keperawatan dalam krisis virus corona ini. Harus mengembangkan rencana sebelumnya dan harus memberikan pelatihan yang diperlukan bagi perawat untuk beradaptasi dengan tuntutan mendadak dan ekstrim dalam merawat pasien COVID-19. Pengetahuan, sikap, perilaku terhadap
infeksi COVID-19 dan menghadapi pasien dengan gejala yang parah dan jelas pada petugas kesehatan di rumah sakit sangat baik. Nah, ini hasil menurut Sokyah itu sangat baik tenaga kesehatannya ya. Tetapi ini tidak mencukupi untuk pasien tanpa gejala yang jelas. Di sini kadang yang kecolongan tenaga-tenaga kesehatan ya. Tidak jelas atau OTG begitu ya. Hasil ini menunjukkan bahwa pelatihan tambahan mengenai kasus subklinis dari coronavirus diperlukan oleh petugas kesehatan untuk melindungi mereka dari kontaminasi dan juga mencegah penularan penyakit ke kolega mereka dan pasien. Maka kepada seluruh peserta webinar, hati-hati, jaga diri masing-masing. Ya, jaga diri Anda, terutama di dalam masa-masa pandemi ini. Hindari kerumunan. Ya, kalau tidak mau lengket si coronanya di badannya. Gunakan masker. Cuci tangan. Nah, itu. Maka sekarang sebenarnya pesta itu nomor sekian. Tapi aku tidak tahu, kamu yang ikut ini, saya tidak tahu. Kamu pergi ke pesta, lupa protokol kesehatan, cek antigen positif. Nah, begitu. Itu OTG itu kan, orang tanpa gejala. Hati-hati. Gitu ya, itu dia. Ini pengalaman mereka. Kemudian, caring behavior merupakan tindakan yang berkaitan dengan kesejahteraan pasien. Seperti kepekaan, penghiburan, mendengarkan dengan penuh perhatian, kejujuran, penerimaan yang tidak menghakimi. Tidak menghakimi di sini, hati-hati saudara-saudari. Jangan membicarakan pasien di belakangnya. Kalaupun ada tahu dia kena, ataupun terpapar. Nah, ini juga tanda-tanda COVID sudah datang ke webinar ini. Tolong dicek oleh panitia ya, siapa-siapa hari ini yang kurang caring di dalam webinar ini. Perlu juga kita nanti kaji kenapa mereka seperti itu. Nah, kan begitu ya. Nah, itu dia. Oke. Caring behavior dipengaruhi oleh persepsi. Budaya misalnya ya. Kalau sekarang gara-gara COVID ini ya budaya kita itu banyak berubah ya. Iya kan? Budaya berubah. Termasuk pesta. Nah, itu berubah budaya. Sistem pembelajaran berubah. Maka sekarang bagi peserta webinar cocoknya pada saat sekarang kamu menikah. Sehingga tidak perlu banyak uang keluar. Ya kan begitu ya. Tapi kamu pada umumnya kan masih mahasiswa. Kemudian diagnosis pasien, tempat layanan, usia perawat. Usia perawat juga bisa mempengaruhi caring behavior. Tetapi tidak juga kita bisa pastikan perawat senior tidak bisa melakukan caring, itu tidak bisa, harus melalui satu penelitian. Ini di Indonesia aspek caring itu sikap peduli terhadap kebutuhan pasien, bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan pasien, menerapkan sikap ramah dalam melayani pasien, menunjukkan sikap tenang dan sabar dalam melayani pasien, menunjukkan sikap siap sedia dalam pelayanan pasien, cara memberikan motivasi pada pasien. Cara memberikan motivasi kepada pasien perlu kita kaji siapa pasiennya. Ya. Kalau anak-anak, cara kita berbeda ke semua usia. Kemudian cara menunjukkan rasa empati kepada pasien. Caring dengan komunikasi. Bagaimana kita suster melakukannya secara umum? Melalui komunikasi, bina komunikasi. Ya. Di dalam pelaksanaannya, kita saling mendorong, bukan mendorong ke arah yang lebih baik, mendorong ke arah menjadi lebih baik. Membimbing dan mendukung satu sama lain. Kita hadir untuk melakukan advokasi. Tenaga kesehatan hadir untuk melakukan advokasi dan menjaga diri untuk tetap sehat dalam melakukan pelayanan. Menjaga diri. Komunikasi, kasih sayang, dan hadir sebagai penyembuh sesuai dengan visi Stikes, hadir sebagai penyembuh. Saya ingatkan, penyembuh pertama disembuhkan adalah diri sendiri. Sembuhkan dulu diri kita.
Sehingga kita bisa menyembuhkan teman yang dekat dengan saya. Sehingga saya bisa menyembuhkan teman-teman saya yang banyak. Sehingga pada akhirnya saya hadir sebagai penyembuh. Nah, itu ada visi kita di situ ya. Nah, ini caring perawat di Indonesia pada masa pandemi. Pada umumnya sangat baik caringnya ya, bukan sangat baik. Ini adalah dari 50 responden ya, dari 50 responden ada dia 47 baik dan 3 cukup. Jadi pada umumnya masih bagus. Kalau boleh tadi sebenarnya baik dan sangat baik begitu ya. Tetapi masih ada yang cukup. Nah, itu yang saya sampaikan. Ini adalah hasil riset yang terbaru. Ya, belum saya olah, masih data mentah ini, belum ada analisis dan studi-studi yang lain. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk kita. Selamat menjaga diri, tetap kepada protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih presentasi dari Suster yang sangat bagus mengenai caring selamat masa pandemi ini. Nah, selanjutnya kita masuk sesi diskusi. Di sini kami buka kesempatan kepada 3 orang penanya. Jika jaringannya kurang bagus, kami persilahkan melalui kolom chat dan jika bisa raise hand atau mengaktifkan suaranya. Kepada para peserta yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, saya ingin bertanya moderator. Baik, kepada Saudara Daniel, kami. Baik, sebelumnya terima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh Suster. Dan yang saya ingin tanyakan terkait bagaimana cara menerapkan perilaku peduli ataupun caring behavior kepada pasien COVID-19. Sementara di samping itu kita tidak bisa menunjukkan senyum dan sentuhan kita. Juga kita menjaga jarak. Bagaimana menurut Suster? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada Saudara Daniel, apakah langsung dijawab Suster atau kita kumpulkan 3 pertanyaan dulu? Boleh langsung saya jawab. Oh, baik Suster, saya persilakan. Itu sangat pertanyaan yang sangat mendasar. Ya kan gitu ya. Bagaimana Suster? Kita kan pakai masker kan gitu. Coba lihat wajah saya. Tahu nggak kalau saya pagi? Nampak nggak kalau saya lagi senyum? Nampak dari Nampak, suara Suster. Iya, dari mimik wajah nggak nampak gitu kan. Apa? Kan gitu. Kenapa itu? Nah begitu ya Daniel ya. Salah satunya memang seperti ini banyak sistem yang berubah. Ya, banyak sistem berubah. Sama dengan kami di komunitas, sistem kami berubah. Bernyanyi pun di kapel sudah menggunakan masker sesak. Jadi kadang sering buka gini. Tuhan, alamak, lalu tutup lagi karena sesak. Nah, itu diri saya saja sesak. Apalagi pasien. Nah, makanya kalau datang kita ke pasien, itu tadi kan ada caring ditampakkan secara non-verbal ya. Nampakkan secara non-verbal, maka yang lebih dituntut itu dari kita tenaga kesehatan. Bagaimana, Suster? Maka itu tadi diterangkan ke pasien. Kapan itu saya besuk pasiennya, saya katakan, kalau tadi tidak COVID, tidak begini sikap saya. Akhirnya sekarang ngatur jarak. Nah, itu kan berarti pasiennya ngerti. Oh, Suster itu tahu. Walaupun Bapak bukan karena COVID, tapi protokol dia kan ada kan begitu ya. Nah, itu. Kalau memang kita ada sikap caring dari dalam diri kita kepada pasien, kepada keluarga pasien, tidak usah diungkap, mereka tahu. Karena ada tadi unsur spiritual tadi kan. Nah, begitu. Jadi Daniel ya, tapi itu tadi Daniel, kamu PK ya, PK. Contohnya tadi kamu perawat ya, calon perawat. Kamu keluar nih dari ruangan Laura, kan sekarang di Laura ya. Keluar, tapi saya misalnya COVID. Permisi ya Suster, kamu bilang. Iya Daniel, begini mata saya terus lihat kamu. Itu kamu jangan tutup pintu. Datang lagi lah. Suster, apalagi yang bisa saya tolong? Nah itu.
saya sharingkan di sini caring saya yang gila, yang tidak masuk akal. Saya pulang malam. Ya, saya pulang malam. Di situ ada di dalam apa kita itu menurut saya caring juga saya, tapi aneh kan gitu ya. Saya lewat menuju ke gapura. Saya lihat apa tadi yang mengkilat-kilat itu ya. Itu terus di pikiran saya. Kok ada tadi mengkilat-kilat di sana ya? Apa yang mengkilat-kilat itu ya? Itu karena peduli tadi ya. Apa itu ya? Kok ada mengkilat di atas itu tadi kan nggak adanya pecah trotoar kami itu. Kok mengkilat? Sudah sampai saya di gapura itu. Balik lagi saya melihat yang mengkilat tadi. Sampai saya di tempat tujuan sudah begini ular sama saya. Oh Tuhan, lari saya. Nah itu tadi, ada apa ya? Nah itu yang perlu kita tanamkan. Jangan, nggak ada itu apa-apa. Nggak ada itu apa-apa. Tidak begitu. Ada apa ya? Ada apa tadi? Ternyata terjawablah sudah. Ular rupanya. Baru saya pulang dengan ngos-ngosan. Oh ular rupanya. Ular. Nah itu ular saja. Saya klarifikasi. Apa tadi yang mengkilat itu? Begitu. Apalagi pasien. Jangan tutup pintu itu. Tapi kalau kamu sudah tutup pintu, kamu tidak balik tadi. Datang lagi lah. Ada apa tadi pasien itu ya? Kok cara melihatnya? Kok dia kayak lain? Tanya lagi, Pak, ada lagi yang bisa saya bantu? Nah, begitu ya Daniel ya. Baik, kepada Saudara Daniel, apakah sudah bisa dimengerti atau masih ada yang membingungkan? Mau ditanyakan lagi? Baik, terima kasih moderator dan juga terima kasih kepada Suster. Sejauh ini saya sudah dapat memahaminya. Terima kasih banyak Suster. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Daniel. Tadi ada yang sudah raise hand atas nama Luwira Virtuoso. Kepada Luwira kami mempersilakan. Baik, selamat pagi Suster, Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Luwira Virtuoso dari Nurse tingkat 1 kelas A. Jadi di sini saya ingin bertanya, kan kita sebagai nurse, kita itu sebagai first relation caring kepada pasien. That's why ini yang menyebabkan kita selalu dianggap sebagai spreading COVID gitu lah, kayak sebagai penyebar COVID gitu. Jadi saya ingin bertanya kepada Suster, bagaimana sih kita membuat masyarakat itu open-minded bahwa kita itu bukan spreading COVID gitu, bukan sebagai penyebar COVID, walaupun kita sebagai first relation caring kepada pasien-pasien COVID gitu. Karena kan dan in case di kasus ini banyak kejadian-kejadian yang kayak perawat meninggal, itu kan bukan karena COVID aja, mungkin karena mereka dehidrasi, kurang istirahat, dan penyebab-penyebab lain yang intinya mostly bukan karena COVID gitu. Terima kasih Suster. Baik, bagaimana Suster? Apakah langsung ditanggapi ya Suster pertanyaan dari adik kita Virtuoso Luwira? Thank you Luwira for your question for me. Sebenarnya open-minded. Ya, yang pertama di open-minded ini adalah saya sebagai perawat. Ya, saya. Sekarang saya praktekkan itu di diri saya. Dilarang keluar, saya lah paling jarang keluar dari kompleks ini. Gitu. Karena apa? Saya memberikan role model. Kalau tidak kita pergi ke kerumunan, tidak akan tertular. Kan begitu? Kalau kita menggunakan masker sesuai dengan dikatakan Pak Jokowi, itu akan mengurang penularannya. Bukan saya tidak punya kebutuhan pergi keluar sana setiap saat. Punya, tapi saya tahan diri saya. Tidak boleh pergi keluar. Nah, itu ya opini yang dibangun di dalam diri saya. Sehingga saya tidak takut bertemu siapa. Saya tidak takut. Tidak takut. Nah, bagaimana kita mengopen-mindedkan masyarakat terhadap penilaian kepada perawat? Jujur, saya tidak mau kasih tahu, pada umumnya perawat yang tertular itu bukan dari pelayanan.
bukan dari layanan. Karena apa? Kalau di layanan, mereka itu APD-nya lengkap. Banyak penyebab lain yang mengakibatkan perawat itu tertular dan terpapar COVID-19. Contoh, pergi perayaan-perayaan, ya, pergi kerumun-kerumunan, seperti beberapa bulan lalu pergi pemberkatan di Jalan Retnan Rata Perangin-Angin Kabanjahe, akhirnya di lockdown gereja itu. Nah begitu. Padahal saya juga pergi waktu menikah salah satu anak dosen kita, saya pergi. Tapi di situ protokolnya jelas. Yang bisa masuk gereja hanya sekian, hanya 20 orang. Memang hanya itu kami di dalam. Saya tidak takut. Nah, bagaimana ke masyarakat? Perlu kita berikan penyuluhan ke masyarakat. Ya, perlu kita berikan pengetahuan. Terutama di dalam mencegah. Jangan katakan tidak ada corona itu, ada. Ada penyakit itu. Dan mungkin tidak akan bisa kembali ke seperti dulu. Tetapi yang perlu kita berikan penjelasan ke mereka. Bukan kita membahas yang sudah meninggal, tidak. Bukan kita membahas perawat yang sudah kena COVID, tidak perlu, tidak urusan kita itu. Hanya bagaimana kita mengopen-mindedkan mereka menjaga protokol kesehatan tadi. Itu intinya. Tidak mungkin juga kita katakan mereka tidak bekerja. Dari mana mereka makan? Kan begitu ya. Tidak mungkin Bapak supir sana tidak bisa kita bilang jangan menyetir. Dari mana dia makan? Tidak bisa kita katakan seperti itu. Tetapi kita berikan pendidikan kesehatan. Mungkin pelan-pelan nanti akan bisa kok kita merubah pola pikir mereka. Malah saya beberapa kali webinar dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia. Itu ada di situ Atmajaya, Sanata Dharma, Atmajaya Jakarta, Jakarta Sugio Pranoto yang besar-besar, yang notabene banyak profesornya di situ yang orang kita gitu, mengatakan bahwa seperti ini. Suster, berbahagialah suster sekarang ya. Saya katakan kepada Rektor Sanata Dharma Yogyakarta, Pak Eka, kenapa Bapak bilang berbahagia? Karena sekarang tenaga kesehatan naik levelnya. Oh, saya bilang, iya memang Pak. Maka suster, hanya susterlah yang berbahagia sekarang ini. Karena mahasiswa suster pasti stay. Kalau mahasiswa kami suster sudah banyak lari katanya. Lari kemana Pak? Tidak lagi kuliah. Karena dibilang, tidak mau lagi aku jadi guru Pak. Karena sekarang daring, nggak ada lagi butuh guru. Kan di Sanata Dharma banyak itu program guru, kan begitu ya. Tetapi farmasi mereka meningkat. Karena mereka memiliki. Nah, oh begitu Pak, saya bilang. Nah, itu ya Luwira ya. Untuk sekarang pasti sulit. Sekarang sulit, tetapi sedikit demi sedikit pasti bisa masuk. Dan situasi yang akan mendidik masyarakat. Tetapi itu juga dimulai dari kita. Jangan kita katakan pakai masker ini itu, kita tadi baru penyuluhan kepada mereka, tiba giliran kita ngomong nggak pakai masker. Nah, itu kita closing lagi orang itu, closing lagi. Padahal tadi sudah mulai pembukaan kelas 1, kan gitu ya. Tampaknya kita ngomong tidak pakai masker, sama saja katanya. Dia juga hanya tahu bicara. Sama dengan kita sekarang. Kita yang hidup di antara keluarga. Kan gitu. Kami paling taat. Tidak boleh, katanya tidak boleh semua. Tidak ada, kami di rumah-rumah aja. Nah itu bisa saya mendidik keluarga saya. Saya didik. Kamu tidak datang, katanya, tidak boleh kami keluar. Kamu mau ketularkan atau tidak? Saya bilang kan, jangan. Sudah tahu sekarang orang OTG, orang tanpa gejala, kan begitu? Jangan, saya bilang kan, mau kamu saya datang biar kena kamu. Jangan, tidak usah kamu datang. Nah, itu berarti kan saya karena keluarga sifat saya mengancam kan gitu. Mungkin ke masyarakat bisa begitu. Ya, Luwira ya. I think it's okay for you for our answer. Thank you very much, Suster. Welcome. Oke, sepertinya Saudara Luwira sudah bisa memahaminya ya. Baiklah, Suster, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang ada di kolom chat atas nama siapa? Orang atas minta nama materi kok. Fani. Hah? Ini ya, Suster, pertanyaan dari Sri Elvani. Dia bertanya,
tentang caring ini terhadap sesama ini, kita bagaimana saja cara yang dilakukan untuk saling peduli pada masa pandemi ini. Di mana kita tahu bahwa sudah banyak cara yang dilakukan saat ini, tapi masih banyak dari kita yang tidak menerapkan caring terhadap sesama kita, baik sesama tenaga medis maupun orang awam keseluruhan. Terus, menyangkut corona ini, kita tahu sekarang bahwa pemerintah gencar melakukan vaksinasi kepada semua orang. Yang dimana hal ini sekarang banyak orang yang sudah melakukan vaksinasi, tetapi sesudah melakukan vaksin orang tersebut ternyata terkonfirmasi COVID-19. Bagaimana cara kita sebagai perawat dalam menerapkan caring behavior terhadap pasien COVID-19 tersebut? Terima kasih, Suster. Baik. Dari Sri Elvani, Suster. Ya, terima kasih. Pertanyaannya banyak ya. Tentang vaksin, saya tidak mau bicara. Ya. Setelah vaksin dia katanya tadi kena corona, itu harus riset ya. Tidak bisa kita bicara. Siapa tahu dia sebelum vaksin dia sudah kena, kalau gitu ya. Kita tidak tahu. Kebenaran data itu kalau tidak melalui riset saya tidak mau membahas. Tapi kalau vaksin, saya karena tidak adanya nama saya, maka saya tidak divaksin. Kalau enggak saya duluan juga. Ya kan bersyukur kita ada. Hanya itu tadi. Kita berpikir positif. Kemudian bagaimana kita caring kepada pasien corona? Tadi sebenarnya sudah juga ditanya oleh Daniel. Kan begitu tadi tuh ya. Bagaimana, Suster? Nah, saya sebenarnya tidak terlalu berpengalaman juga pada saat ini karena saya sudah tidak di rumah sakit. Hanya saya tanya beberapa perawat, teman, bagaimana cara kalian merawat pasien? Ya kan gitu ya. Ada mengatakan bahwa seperti kemarin saya praktek caring dengan Batam, dengan perawat di Batam. Caringnya kita sekarang tidak harus hadir. Ya, tidak harus hadir. Bagaimana ibu, bagaimana bapak, tidak. Saya juga kemarin praktek caring ke pasien yang di Batam, saya video call. Pagi-pagi, karena ada, saya mau ketemulah ibu itu, video call. Halo ibu, selamat pagi. Betapa bahagianya dia. Hei suster, ayo ibu suster, pagi-pagi sudah suster. Bu, ayo kita berdoa, saya dari Medan mau berdoa dengan ibu. Dia sangat bahagia. Itu tanda-tandanya saya caring. Pasiennya butuh kehadiran kita. Bisa lewat video call. Tidak harus seperti dulu lagi. Harus hadir kita di situ, mengkaji, dan kita bawa kertas kita catati. Tidak lagi, tidak. Sekarang semua melalui cara supaya tidak terkena. Itu kemarin saya lakukan di Batam bersama mahasiswa di. Karena dia praktek caring, saya bilang saya mau bicara juga sama ibu itu. Akhirnya pasiennya sangat senang. Hal-hal sederhana. Tidak perlu memikirkan hal-hal yang lain. Itu hal sederhana. Suster, bagaimana kita caring kepada sesama? Kepada teman. Bedakan caring dengan menegur. Ya. Dengar. Menegur nih. Ini contohnya di sini ada suster-suster ini. Ini ada suster-suster tuh. Misalnya si Huberta. Huberta, kamu kok begitu? Salah itu, Dek. Misalnya begitu. Udah selesai. Tapi nanti saya bilang, udah sembuh kamu. Itu. Begitu cara caring kepada sesama. Ini tidak, kamu dia serama misalnya. Udah tahu temannya tadi kemalangan. Iya, sudah tahu temannya kemalangan. Karena COVID tak disapa-sapanya. Gitu. Saya praktekkan ini kemarin ini kepada anak bimbingan saya. Ini juga caring kepada sesama di kompleks ini. Daniel, saya bilang, apa suster? Itu kan enggak disuruh-suruh ya. Itu tandanya kita perhatian, peduli. Nanti kita Zoom ya. Jam berapa suster? Terserah. Jam 4 sore ya suster. Janganlah jam 4. Jam 4 saya entah udah di mana kan begitu kan. Setengah 8 malam lah ya. Iya suster. Mereka itu tak tanda tanya itu. Nanti kita tanya Daniel, apa kemarin pikirannya kan gitu ya. Nanti Daniel cerita ya. Terus sudah masuk ini anak bimbingan saya ke Zoom ini. Karena ada anak bimbingan saya satu yang baru berduka. Tapi saya waktu dia pulang saya telepon, Dek, hati-hati di jalannya begini. Tapi kan nggak berani saya jumpa dia, kan gitu ya. Nggak berani kan. Ya udah, ketemulah kami malam itu pura-pura saya tanya-tanya tentang proposal mereka. Mana itu tujuan saya? Saya bilang, tujuan saya ini baru mereka terkejut. Itu caring. Tidak perlu ditanya-tanya orang lain, munculkan dari dalam diri.
Ya, coba Daniel, kemarin kamu pikirkan apa itu sebelum saya ngomong begitu? Coba Daniel bicara. Baik, Suster. Sebelumnya itu saya pikir memang mau konsul pada malam itu kan, Suster. Dan juga saya sudah mempersiapkan proposal saya di di laptop mulai dari bab 1 sampai bab 4. Siapa tahu mungkin Suster bertanya begitu kan, Suster. Begitu juga teman-teman yang lain, saya bilang ke teman-teman yang lain, nanti Zoom-nya pakai laptop ya, jangan pakai HP. Supaya lebih mantap, siapa tahu ditanya mengenai proposal. Begitu, Suster. Nah, ternyata tidak toh? Itu. Jadi yang bertanya tadi, itu tadi kenapa caring itu, rasa caring tidak harus diatur orang lain, mulai dari dalam diri. Saya maaf ya, selama masa pandemi ini kalau ada orang tua, maaf mahasiswa yang tinggal di sini meninggal, Suster Vero, kalau ada suruh aku ngomong sama dia ya. Nah, seperti itu caranya. Ini kebetulan kemarin anak bimbingan saya, maka saya buat begitu. Kami berdoa, berkata-kata di situ, dan dia tidak perlu bicara, dia hanya mendengar bahwa kami yang satu grup itu, anak bimbingan itu, mendukung dia supaya dia bangkit. Nah, itu aja, begitu caranya. Ya, begitu caranya kita caring. Kadang kita saling menyapa, ya ada apa kabar, begitu, ya oke. Baik, Suster, terima kasih ya Suster atas jawabannya. Baiklah, berhubung karena sudah 3 pertanyaan terjawab dan kita masih ada pembicara selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada Suster yang sudah bersedia membagikan pengetahuannya tentang caring selama masa pandemi ini. Terima kasih Suster, tetap sehat, salam santai Elizabeth, Suster. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembicara kedua kita dengan topik penerapan komunikasi terapeutik kegawat daruratan selama pandemi COVID-19 New Normal. Kepada Ibu Risdamani, SST MKM, kami berikan kesempatan selama 20 menit dalam menyampaikan presentasinya. Waktu dan tempat kami persilakan, Ibu. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Sebelumnya saya cek sound dulu. Suara saya bisa terdengar dengan baik? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Bisa, ya. Bisa, Bu. Ya, sebelumnya kita kasih emotion jempol dulu untuk Suster Felis yang sudah kasih materi di sesi pertama. Boleh teman-teman kasih emotion